kamar aja ya. Oke, saya minta tuanya 2 botol lagi. Nanti dibayar sekalian di kamar ya. Ya Om, selamat bersenang-senang ya Om. Terima kasih. Yuk. Kau memang cantik. Juragan, ibu memanggil di kamar. Mau apa dia? Gus, bapak ini bagaimana sih? Ibu kan lagi sakit. Tuh lihat sana. Kok malah tanya mau apa? Dasar penyakitan. Sampai kapan kau akan menyusahkan aku, Parni? Bosan aku melihatmu begini terus. Mas, tolong panggilkan aku, Pak Mantri. Dadaku sakit sekali. Malam-malam begini, mantri itu sudah tidur. Sebentar, aku carikan obat. Parni, bangun. Kau minum ini supaya kau cepat sembuh. Obat apa ini, Mas? Obat supaya kau tidur nyenyak. Ayo, minumlah. Ayo, habiskan saja. Sebentar lagi kau akan lelap tidur dan lupa akan sakitmu. Sakit istriku tak sembuh-sembuh. Jangan-jangan dia kena santet. Maksud juragan, ada orang yang mengundang-undanginya. Ya, Sarma. Salma? Guru ngaji yang istrinya cantik itu? Ya, Pak Bisman. Pak, cepat Pak, Ibu kejang-kejang Pak. Parni, kenapa kau Parni? Parni. Pembunuh! Siapa yang jadi pembunuh ibu? Pembunuh! Kematian ibu sangat aneh, mengerikan. Dia kena santet. Kalau begitu kita harus adakan pembalasan, juragan. Bunuh guru agama itu.
فلهم عذاب عظيم صدق الله العظيم. Kiai Santet Jahanam, kau telah membunuh istriku. Kami ingin membalas dendam. Astagfirullahaladzim. Siapa yang mengatakan demikian? Masuk. Baik, Ustaz. Ayo, masuk. Ayo, masuk. Bisman, aku bukan dukun santet. Aku guru agama. Aku mengutuk ilmu hitam itu, termasuk usaha maksiatmu. Tutup mulutmu. Kau tidak usah membela diri. Bunuh dia. Tunggu dulu. Suami saya tidak bersalah. Jangan kalian apa-apakan dia. Ini semua fitnah. Tinggalkan tempat ini. Jangan hiraukan dia. Tangkap dan bunuh Kiai Santet ini. Jangan ganggu suami saya. Lepaskan! Lepaskan! Ini fitnah! Lepaskan! Lepas! Suamiku. Siksa suami saya. Seret dan bakar dia. Bawa dia. Ayo cepat. Tahu diri. Dia terus. Ayo bawa. Ayo kita bawa. Bunuh dia. Kalian pulang saja ya. Kasih tahu Pak Kades. Iya, Bu. Letakkan di sini. Ikat kedua tangan dan kakinya. Lepaskan. Yang kencang. Ayo. Masyarakat dia. Cukup, minggir semua. Baik, Kiai. Dukun santet harus mati dibakar. Kalau tidak, arwahnya akan mendendam. Bakar. Allahu Akbar! Jahanam kau biadab, Bisman! Biadab kau, Bisman, manusia Kau ikut aku. Ayo. Ayolah, Katami. Ayo. Kau harus jadi istriku sekarang. Tidak, kau jahat, Bisman. Laki-laki terkutuk. Kau terlalu cantik jadi istri Sarma. Kau fitnah suamiku. Kau bunuh dia. Supaya kamu bisa mengawini saya, bukan? Iya. Karena aku mencintaimu, Katemi. Berdebah. Kurang ajar. Sudah. Jangan hina diri saya. Saya bukan perempuan zina. Kesempatan ini tidak boleh disia-siakan. Katemi.
Memanggilku Nyi Angker, si Ratu Santet. Akhirnya kau datang juga, muridku. Muridmu? Tidak, saya tidak berniat jadi muridmu. Agama saya melarang menganut ilmu hitam. Ya, tapi kau tidak bisa menghindar dari kepastian itu. Tidak, saya tidak mau. Aduh! Ampun, Eyang. Kenapa ini Eyang lakukan terhadap diri saya? Kau salah besar, cucuku. Balas. Kau akan kuwarisi ilmuku, asal kau sanggup menjalankan tirakatnya. Apa saja persyaratannya? Pertama, kau harus mencuri ari-ari bayi yang baru lahir, untuk kemudian kau makan mentah-mentah. Kedua, berendam di muara yang banyak buayanya selama sehari semalam. Ketiga, atau yang terakhir, kau harus bertelanjang bulat, berkeliling kampung pada saat bulan purnama. Masih ada yang kau lakukan? Bagaimana kalau saya tidak mengamalkan ilmu itu untuk selamanya? Tunjukkan dulu kesanggupanmu. Iya, 12. Ayo memancing di situ Gintung. Beli ikan belanak beli. Kalau nasib belum beruntung, mari coba sekali lagi. Ayo pasang lagi. Ada tamu. Cari siapa, Pak Kades? Kok tumben-tumbenan kemari? Apa mau ngamar? Atau berjudi barangkali? Mana bosmu? Saya di sini, Pak Kades. Apa yang bisa saya bantu? Mau pinjam uang lagi? Atau perlu untuk sumbangan desa barangkali? Hah? Ingat, kau telah membunuh orang yang tidak berdosa, Bisman. Stop. Tuh. Kau takut pada Sarma. Karena dialah satu-satunya kiai yang berani menentang usahamu ini. Dia telah membunuh istriku dengan ilmu santet. Itu fitnah. Mana mungkin seorang yang lagi baca Al-Quran kau tuduh membuat teluh. Mengaji itu cuma kedok. Dialah yang menyebabkan kematian istriku. Tahu? Kalau kematiannya itu tidak wajar, kenapa tidak diperiksa pada Pak Mantri? Aku tidak percaya pada mantri, kecuali dokter. Di sini tidak ada dokter. Dan untuk melapor kepada polisi, kantornya pun jauh. Walaupun keadaan desa kita sedemikian, kau tidak dibenarkan main hakim sendiri. Kau akan dituntut oleh hukum. Kermu. Nggak ngamar, Pak.
Bisman, sebaiknya cepat-cepat kau tutup usaha maksiat ini. Sebetulnya yang pantas jadi kepala desa adalah Juragan Bisman. Betul tidak, saudara-saudara? Betul! Setuju? Tunggu tanggal mainnya. Hah? Aduh sakit, Bu. Sabar ya, Nduk. Sabar. Banyak nafas, Nduk. Nah, ngeden, Nak. Bagus. Aduh, Bu. Ngeden lagi, Nak. Sebentar lagi sudah mau keluar. Ayo. Bagus. Ngeden lagi, Nak. Ngeden terus yang kuat, Nak. Ya. Ayo, bagus. Ngeden. Ya, sekali lagi, Nak. Ayo, yang kuat. Alhamdulillah. Semuanya selamat. Nak, bayinya laki-laki. Badannya mondok. Wajahnya mirip saya ya, Bu. Iya, mirip bapaknya. Besok ari-arinya ditanam di depan rumah. Lantas dikurungi. Iya. Kalau malam dikasih lampu, ya. Iya, Bu. Jangan lupa ya, Nak. Ari-arinya hilang, Nak. Tadi Bu taruh di situ. Apa iya, Bu? Jangan-jangan si hitam yang gondol tuh? Mi. Rupanya kau telah berhasil memperoleh ari-ari itu. Kau tidak usah heran, cucuku. Setiap bulan purnama penuh sampai bulan kembali gelap, wujudku akan seperti ini. Dan ketika bulan sabit pertama menjelang purnama, aku menjadi manusia buaya. Begitu berulang-ulang. Jadi, saya juga akan seperti itu.
Itu perjanjian antara aku dan guruku. Sekarang, makanlah ari-ari itu. Jangan! Jangan! Asni! Asni! Juragan, jangan bawa anak kami. Saya akan bayar hutang itu minggu muka. Sudah berapa kali kau tunda? Kredit perahu dan jaring menumpuk dengan bunga yang makin meninggi. Ampun juragan, tangkapan ikan saya sedikit. Perahu saya rusak. Baik, anakmu akan kujadikan istri. Lalu kujual ke kota. Dengan demikian hutang-hutangmu kuanggap lunas. Jangan juragan, biarkan Asni bersama kami. Saya akan lunasi hutang-hutang itu. Kau takkan mampu membayarnya. Juragan, juragan. Asni, Asni. Ayo. Lepaskan. Pak Jaka, ada perempuan mandi tengah muara. Siapa? Nggak tahu. Tuh dia tuh. Sialan. Itu kan ketemu. Dia bukannya mandi, tapi sedang bertapa, tahu? Dasar perempuan santet. Biar saya lapor sama Juragan Bisman. Tidak usah. Kalian berdua nyebur. Tangkap dia hidup-hidup. Baik, Pak. Bisa. Pak, Pak Markum, coba keluar Pak. Si ini datang Pak. Dua orang rame-rame. Si ini siapa? Si Bima, bapaknya Gatot Kaca. Bima,
Iya. Mau orangnya? Hah? Tuh, Innalillahi wah wa bangke inna lagi ilaihi kemari. raji'un. Gila, apa dikira kuburan? Wah, gawat Pak, gawat. Bisman dan orang-orangnya datang membawa mayat. Hoi! Pak Kades, keluar! Ada apa rame-rame kemari? Kami minta pertanggungan jawab Pak Kades yang telah lemah bertindak terhadap Katemi. Rupanya ada apa? Ia kembali telah meneluh orang-orangku. Pak Un dan Gosali tewas tatkala ingin menangkap perempuan itu di muara sungai. Ya, Pak Kades harus segera bertindak. Kalau korban tidak ingin lebih banyak lagi. Kerahkan massa untuk menangkapnya. Bunuh dia di muka orang ramai seperti kematian suaminya itu. Ya, bunuh dia. Tenang saudara-saudara. Andai kata tuduhan-tuduhan itu benar, kita tidak boleh memvonisnya tanpa proses peradilan. Negara kita, negara hukum. Sebaiknya untuk yang satu ini, kita lakukan hukum rimba. Bagaimana saudara-saudara, setuju? Setuju! Lakukan hukum itu sebelum Pak Kades sendiri yang bakal jadi korbannya. Kita tidak boleh gegabah. Santet hanya bisa ditumpas dengan ilmu agama, bukan dengan bunuh-bunuhan. Sebagai orang yang beragama, kita harus menerima apa yang ditakdirkan oleh Allah pada diri kita, termasuk kematian. Makamkanlah mayat saudara Pak Un dan Kujali. Marilah waspada. Bagi siapa saja yang kalian curigai atau terbukti berilmu santet, tangkap dan bawa dia kemari. Jangan kalian adili sendiri-sendiri. Santet, santet, santet. Desa Karangsetan ini tengah dilanda wabah santet. Siapa yang tidak percaya pada ilmu teluh itu? Hayo, siapa? Hayo, ngomong di muka saya. Yakin, Pak? Di negara kita ini, di mana-mana ada santet. Cuma istilahnya yang berbeda. Bermacam bahasa untuk bersatu nama. Begu Ganjang di Sumatera. Di Jawa Barat, orang Sunda bilang teluh. Di Jawa Tengah, tenung. Kalau di Jawa Timur, santet atau modong. Lantas, apa pula namanya di Nusa Tenggara? Leo-leo, atau pedang pekir, atau CR, kata orang Madura. Aki tahu dari mana istilah-istilah itu? Ya baca di majalah dong, Som. Ini kayu limo, akar widoro laut, akar beringin seto, serta masih banyak jenis-jenis penangkal santet lainnya. Khasiatnya aku peroleh lewat tirakat dan topo broto. Agar khasiatnya tidak luntur, benda-benda ini harus ditebus. Makin besar pengasihannya, makin besar pula khasiatnya. Pak, saya beli Ayo, itu, Pak. silakan saudara-saudara, silakan. Ya, ya. Saya, Pak. Ya, ya, ya. Saya satu, Ki. Nih. Saya, Ki. Kelihatannya sandiwara Kibiran berhasil, Kak.
Mereka masih banyak yang percaya pada ilmu-ilmu klenik sih. Hampiri dia. Yuk. Saya beli 2, Ki. Terima kasih, Ki. Ya. Makasih, Ki. Ya. Nih. Matur nuwun, Ki. Ya. Makasih, Ki. Makasih, Pak. Tidak sia-sia kami mengundang sampean, Kang. Beruntunglah kita-kita yang bisa memanfaatkan situasi. Buat kalian Terima kasih, Kang. 1, 2, tua, berhenti. Hadap kiri, gerak. Buset, salah. Hormat kepada permaisuri, gerak. Kir, beduk maghrib udah liwat, beduk isya udah liwat. Apa lu mau baris terus-terusan sampai beduk subuh? Payah lu, Kir. Hati, di kampung ini Hansip cuma gue doang sama si Dorman. Kita harus menunjukkan semangat yang tinggi dong. Bang, ngendon jauh-jauh cuman jadi Hansip doang mah mending di Betawi aja, Bang. Betawi Betawi udah penuh orang. Mendingan kita tinggal di desa aja. Yang penting kita bermasyarakat. Betul nggak? Betul. Jadi Hansip, jadi abri, jadi pegawai negeri, jadi petani, atau jadi apa saja. Asal berbakti buat negara, itu adalah baik. Termasuk ibu, Kang bikin bakul, gitu. Tentu. Bu Siti kan termasuk orang yang melestarikan kerajinan tangan tradisional. Siapa tahu tahun depan lu dapat kelapa taruh. Ya nggak? Ngomong-ngomong udah jam 11 nih. Yuk kita kontrol. Oh iya. Tinggal dulu ya. Iya. Man, ngopi dulu. Nggak usah, Bu. Makasih. Hati-hati di rumah ya. Iya. Bye-bye. Bu, misi. Iya, Man. Bye-bye. Diam-diam bangga juga gue punya laki kayak lu, Kir. Siapa tahu lu jadi Jenderal Hansip. Merdeka. Apa gua nggak salah lihat, Man? Itu perempuan apa? Bukan. Itu bukan perempuan, itu wanita. Perempuan sama wanita, apa bedanya? Maksud saya, itu tampangnya mirip Katemi, istri almarhum Kiai Sarma. Betul nggak? Mana gua tahu, kenal juga enggak. Hati saya penasaran. Ayo ikutin. Hush, jangan. Barangkali itu perempuan gila. Demi keamanan, kita wajib mencurigainya. Ayo. Ayo. Lenyap lagi. Aneh tapi nyata. Iya bener loh. Bisa. Jangan pakai sepeda. Nggak usah. Biar cepet tertangkap aja. Ayo cepet. Kok hilang? Pak, lihat perempuan lewat di sini. Tidak, Pak. Oh dia no. Bener. Oh iya. No.
Ini kesempatan buat kita untuk meringkusnya. Siap-siap, Dok. Ayo. Hati-hati. Ketangkep sekarang. Maju lu ya. Tongolin muka lu. Maju lu. Siapa yang berani sama gue? Ayo gue lawan. Maju lu. Ampun, Ti. Gue nggak sengaja. Gue kira perempuan edan lu. Perempuan edan. Mati lu udah kurang awas. Gue kan bini lo. Awas lo ya. Mau lari kemana lo? Awas lo. King waspadanya, kagak bisa ngebedain beda sendiri sama orang gile lo. Jangan lari lo. Tunggu. Jangan lari. Awas lo ya, tar malam gua kagak bagi lo ya. Kir, tar malam lu puase lo, tidur di luar lo ya. Ilmuku telah merasuk ke dalam dirimu. Sebentar juga sirna. Ingat, sekarang kau telah menjadi wanita santet. Satu-satunya penghalang yang dapat melumpuhkan kita adalah ilmu agama. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Den Pramuja. Den Pramuja, apa kabar nih? Baik. Selamat, Den. Terima kasih. Selamat, Den. Mari, Pak. Mari, Pak. Mari. Ya, mari. Ayo naik. Bulan depan, sediakan lagi dawan yang manis-manis. Cukong-cukong banyak yang pesan. Aduh, beres. Asal bayarnya lebih baik. Pokoknya, harga disesuaikan dengan kondisi barang. Boleh saja. Juragan. Itu anaknya Pak Kades yang baru pulang dari pesantren.
Ini uang kayu bakarnya. Makasih. Iya. Sekarang saatnya aku menggantikan kedudukan si Markum sebagai kades. Benar, Bos. Anak kepala desa itu sudah datang. Dia pun bisa menjadi penghalang jalannya usaha kita. Tapi bagaimana caranya, Bos? Goblok! Ini tugas kalian untuk memikirkannya. Edor, ngomong-ngomong, ini malam apa sih? Hah? Mata gua kekedutan aja. Mau lihat setan apa kali? Tangan saya juga gatel-gatel. Jangan-jangan mau nangkep maling. Hah? Siapa tuh? Mana? Pak Bokir. Hah? Siapa dia? Gerakannya mencurigakan. Romannya? Kayak perempuan yang bugil dulu. Kita jebak dia. Aku dari depan, kamu melambung dari belakang. Oke? Oke. Ya. Loh, kok balik lagi? Ke sana, jalan gelap. Gua takut. Lu aja melambung ke sana. Gua dari depan. Ah, dasar penakut. Lah, hilang. Orang apa memedi? Memedi ini mana? Biar bagaimana juga. Hah? Memedi dah. Udah. Sialan kali. Dia tuh perempuan, dia nggak tahu gue jagoan kali. Hah? Ma, ampun Tan, ampun, gua jangan dicekek Tan, ampun. Tan, memangnya saya setan? Ampun. Situ disuruh nangkep saya kan? Enggak. Tangkap sekarang nih? Enggak. Cakep banget. Siapa lu? Perawan apa janda? Janda kembang duren. Waduh, legit kali ya. Pantes mata gua kekedutan. Ngomong-ngomong, kita mojok nyok. Dasar laki-laki. Mojok di mana? Kalau di Jakarta di Binaria. Kalau di sini biasa di kebun karet, you know? I know. Yuk. Aduh, gelap bener. Maaf ya, abang terus terang. Belum pernah rasain cewek cakep seperti lo. Masa? Yang bener. Iya. Si abang-abang, saya siap ngadenin semua permintaannya. Yang benar. Sungguh, Kak. Abang jadi gerah nih. Tunggu ya.
bener ada yang mengasih semua permintaan abang? Bilang saja apa? Minta itu tuh. Apa? Nah. Boleh. Dawat juga nih. Abangi, ini disayang dulu dong. Malah. Yalah. Jangan keras-keras. Gede amat ya. Wah, kok asin? Coba gue lihat nama kamu. Siapa lu sebenarnya? Mau ambil tampang saya? Iya. Ambil. Wow. Malah kaget. Wow. Tolong. Waduh. Tolong. Siapa kamu? Hei, stop! Berhenti! Hoi! Jangan lari kamu! Awas kamu! Mana lu? Ayam lagi. Hei, siapa yang tolong rumah? Maling apa kucing? Kucing. Wah, kalau begitu kamu maling ya? Maling! Mana malingnya? Tuh di kolong rumah, Pak. Hah? Ayo keluar. Ampun, Pak, ampun. Keluar. Bukannya maling, Pak. Ampun. Jangan ditangkap. Kamu malingnya? Ayo itu keluar. Cepat. Pak Hansip, saya yang saya bangun, saya Ada maling di rupanya. Maling? Di mana? Di sana. Bapak Hansip, saya orang jangan berbuat baik kalau tak ada buktinya. Baik-baik. Pengangguran, ada yang kehilangan, penganggur jadi sasaran. Serba salah, jadi pengangguran, tak ada orang percaya, biar ngutang rokok sebatang. Ngasih, kapan hidup akan berubah. Ingin cari kerja agar tidak dipandang hina. Sungguh hati. Ayo kita ikut joget. Saya orang
berdikari yang saya pengangguran, saya tidak pandang tangan, saya tak baik. Pak, saya dilahirkan di kampung ini. Saya nggak mau Pak yang nanggung bikin kotor nama kampung. Salah jadi pengangguran, ada yang kehilangan, penganggur jadi sasaran. Memang serba salah jadi pengangguran, percaya biar mutak rokok sebatang. Nasib ya nasib, kapan hidup akan berubah? Ingin cari kerja agar tidak dipandang hina. Sumpah hati Pak Ansip, jangan cepat main sangka balap. Ayo pasang-pasang, cepat pasang, stop pasangan. 664. Iya, 4 sial. Lagi-lagi sial aku. Pasang 4 keluar 6, pasang 3 keluar 1. Buang sialmu dengan joget dulu, baru main lagi. Ayo pasang, cepat pasang. Siapa pencet itu? Santet itu adalah berita bohong yang kubikin sendiri. Benu tewas bukan karena itu, tapi karena penyakit kotor. Hampir semua pelacur di sini disikatnya tiap malam. Sebelum kematian si Markum, katakan padanya bahwa santet itu adalah isu untuk membunuh orang yang tidak kusukai.
Pak Kades! Pak Markom! Selamat siang, Pak. Selamat siang. Dari mana ini? Dari kecamatan. Melaporkan perkembangan desa kita. Ada apa ini? Kakak boleh ingin bicara, Pak? Iya, Pak. Begini, Pak. Kok pakai rahasia-rahasia segala? Sebenarnya apa sih yang ingin kau sampaikan? Sehingga kalian berdua undang aku kemari. Kami ingin membunuh juragan Bisman. Loh, kenapa? Kalian berdua kan pegawai kepercayaannya. Kenapa mesti demikian? Itu kan tidak baik. Terus terang, kami sangat menyintai Pak Kades. Ketahuilah, Pak, orang yang bakal menjadi korban berikutnya adalah Bapak. Diriku? Apakah dia juga ingin bunuhku dengan isu kena santet? Iya, Pak. Justru itu, kami ingin membunuhnya lebih dulu. Aku curiga mendengarnya. Bapak tidak perlu curiga. Ini saatnya untuk bertindak. Diminum dulu kopinya, Pak. Loh, kok cuma satu? Buat kalian mana? Kami sudah terlalu banyak ngopi kok, Pak. Silakan, Pak. Silakan, Pak. Pak Kades, kenapa mendadak kami perlu Bapak? Ini lantaran kami sudah jenuh dengan kejahatannya. Dan siapakah biang keladinya? Bisman. Dia adalah sumber maksiat yang selalu membuat keonaran di desa kita ini, bukan? Ketahuilah, Pak. Hal ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Tidak pantas terjadi di negara yang telah tertib administrasi maupun keamanannya seperti di desa kita ini. Meskipun letaknya terpencil di lingkungan hutan dan lautan, masih ada yang ingin berkuasa semena-mena. Gila, Bapak merestui. Malam ini juga nyawanya akan kami habisi. Tunggu, perutku sakit, kepalaku pening. Biar saya pulang dulu. Iya, ya. Iya, ya. Kau ikuti dia. Biar aku tunggu di sini. Beres. Loh, Pak, kenapa, Pak? Walah, Bapak ini kenapa sih, Pak? Bapak? Duh, Bapak, kok jadi Kenapa, Pan? begini? Bu, kenapa, Bapak kenapa, Bu? Pak Dorman, cepat panggil Pak Mantri. Kok jadi begini Iya, cepat. sih, Pak? Cepat. Tadi Bapak pergi belum apa-apa. Kok sekarang jadi begini? Bapak dari mana sih, Pak? Sabar ya, Pak. Kami sedang memanggil Pak Mantri. Pak? 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 Bapak, ya Allah anakku, bapakmu. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Bu, bersabarlah. Terimalah takdir Tuhan ini. Bawa dia ke dalam. Baik. Ayo. Angkat kakinya. Ayo.
Juragan! Juragan Bisman! Juragan! Pak Jaka. Kang kabur. Pak Jaka kenapa? Mundur, mundur. Itu Katemi. Laknat. Tangkap perempuan itu. Hah? Ayo cepat. Ayo cepat ke sana. Mana perempuan itu? Tidak ada juragan. Hilang. Selamat jalan Pak Markum. Selamat jalan Pak Kades. Atas nama warga desa, kami turut berduka cita atas kematian ini. Pak Kades tewas karena santet. Hati siapa yang tidak terbakar pada tukang-tukang teluh itu? Nyi Angker dan Katemi. Masyarakat harus mencari dan menangkapnya hidup-hidup. Lalu serahkan kepadaku. Untuk sementara, izinkanlah saya mengambil alih tampuk pimpinan desa kita ini, hingga diadakannya pemilihan kades yang baru. Setujukah saudara-saudara, jika saya dipilih menjadi kades desa ini? Bagaimana saudara-saudara? Bagaimana? Setuju? Ayo. Ayo. Setuju. Setuju. Bagus. Bagus. Mulai saat ini juga, urusan desa termasuk keamanan kampung menjadi tanggung jawabku. Terima kasih. Kasih. Hal ini nggak boleh kita diamin. Kita harus melapor ke tingkat lebih tinggi, ke tingkat kabupaten. Benar, Kir. Kematian Pak Kades harus diusut. Biarpun desa kita ini terisolir, kita harus melaporkan pada pihak kepolisian. Pak Bokir? Ya. Pak Dorman? Sini, Pak. Sabar ya, Dek. Tolong antarkan Ibu pulang. Iya. Biarkan saya di sini dulu. Yuk. Bu.
Saya turut berduka cita atas meninggalnya bapakmu. Beliau orang baik. Semoga Allah melapangkan kuburnya. Terima kasih. Hei, tunggu. Nama saya Ahmad Pramuja. Kamu siapa? Katemi. Katemi? Jangan kau bunuh hewan piaraanku. Siapakah gerangan adik ini? Akulah satu-satunya insan penghuni taman ini. Andai kata adik jadi Siti Hawa, bagaimana kalau aku jadi Adamnya? Pertama kali kulihat wanita yang paling cantik adalah kau.
Astagfirullahalazim. Lantaran Bisman menjadi kepala desa, mulai saat ini juga saya meletakkan jabatan selaku hansip di desa Karangsetan. Pengunduran diri diterima. Apa-apaan nih Pak Bokir? Pak Dorman? Hah? Kepala desa boleh berganti, tapi kalian harus tetap jadi hansip. Nehi. Hidungnya aja. Ganas. Licik lagi. Gua takut Muka apa parudan? Jangan-jangan dia yang meracunin Pak marhum. Sulit untuk menuduh orang tanpa bukti dan saksi. Yang jelas, kematian ayahku bukan karena santet. Oh iya, besok masyarakat desa diminta untuk beramai-ramai ke hutan larangan mencari dukun wanita itu. Kamu ikut nggak? Udah gua nggak ikut. Loh? Gua cuma niat kalau Bisman mati, nih jenggot kesayangan gua cabut. Loh, kok nggak berdarah? Terang aja jenggot palsu. Berhenti dong. Dar, tempat ini seperti yang kulihat dalam mimpi. Ini kan gubuknya Katemi. Bukan, ini rumahnya Nyi Angker, dukun santet itu. Hah? Hei, perempuan setan! Hah? Akulah Nyi Angker. Ternyata kau sembunyi di sini, perempuan laknat. Tangkap dia dan bunuh. Ayo. Tunggu saudara-saudara. Sabar saudara-saudara. Tenang saudara-saudara. Tenang. Mundur kau Pramuja. Biar mereka bunuh wanita itu. Ya telah menyantet teman-teman kami. Tenang saudara-saudara. Tenang. Sabar saudara-saudara. Sabar. Ya, tenang. Sebagai bangsa yang berfalsafahkan Pancasila, masyarakatnya tidak boleh main hakim sendiri. Biar wanita ini diusut oleh yang berwenang. Akhirnya wanita penyebar maut ini tertangkap juga. Selamat datang, Katemi. Kami minta interogasi di tempat resmi, bukan di sini. Permintaanmu dipenuhi. Tapi biarkan dia beristirahat dulu. Bawa dia ke dalam. Sekarang saudara-saudara sebaiknya bubarlah. Ayo bubar. Bubar. Ayo. Ayo pulang. Ternyata isuku benar. Sebagai dukun santet, kematianmu pun harus dibakar. Aku sekarang di hadapanmu. Lakukanlah apa yang kau pendam dalam khayalmu selama ini.
Kau sungguh-sungguh. Iya. Tiba juga saatnya. Katemi. Jangan malu-malu. Berbaringlah. Mari, kita mulai. Sudah terlalu lama aku menanti kesempatan seperti ini. Juragan! 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 Juragan? Kenapa Juragan? Ada apa Juragan? Kenapa Juragan? Oi, perempuan itu kabur. Cepat, tarik. Kejar. Hai, ada apa dengan kalian? Kata perempuan sate itu kabur. Bisman jadi serigala. Ayo, ayo. Ilmu hitam siapakah yang berbuat ini? Mulutnya tambah monyong. Iya, ini. Kenapa bisa jadi begini, Bang Abul? Mengerikan sekali. Motor kayak lekan. Kau harus mati. Benarkah ilmu hitam ini perbuatan Katemi? Ampun! Ampun! Jangan siksa aku, Katemi! Jangan bunuh aku! Jangan! Pak Bisma, kenapa sampai begitu?
Untuk apa kau kemari? Tak kusangka janda seorang kiai bersekutu dengan ilmu setan. Sebaiknya jangan campuri urusanku. Tindakanmu membunuh orang dengan ilmu santet atau teluh sangat dikutuk oleh Allah. Jangan salahkan aku. Salahkah bapakmu selaku kades yang tidak mampu mencegah kekejaman dan fitnah Bisman sehingga dia dan keluargaku menjadi korban? Sabar Katemi. Perasaanmu juga perasaanku. Tapi caramu melakukan santet sebagai ilmu pelebur nyawa sangat dilarang oleh agama. Sebagai orang yang beriman, kau telah murtad. Pramuja, kalaupun aku berdosa, biarlah dosa itu kutanggung sendiri. Astagfirullahaladzim. Kau harus cepat-cepat minta ampun pada Allah. Tinggalkan ilmu sesat ini sekarang juga. Bertobatlah kepada Allah, karena Allah itu Maha Pengampun. Kembalilah ke jalannya. Kembalilah pula kau ke masyarakatmu. Warga desa pasti akan menerimamu. Aku akan membantumu. Sungguh? Untukmu, ya. Terima kasih Pramuja. Aku akan meninggalkan ilmu hitam ini dan bertaubat kepada Allah. Tidak. Jangan kau rebut daging yang sudah berada dalam mulutku. Kau harus tetap menganut ilmuku. Jangan kau dengarkan rayuan pemuda itu. Maafkan aku, Nyi. Sebagaimana janjiku semula, aku akan meninggalkan ilmu ini setelah dendamku terbalas. Tidak. Kau satu-satunya pewarisku. Minggir! Ya! Demi muridku, kau harus kubunuh. Apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ternyata ilmumu boleh juga, anak muda. Tunjukkan wujudmu, Nyi Angker.
semuanya tidak apa-apa. Di mana mereka? Sebaiknya Bapak tidak melibatkan diri. Jangan bunuh! Jangan bunuh aku! Jangan! Jangan! Jangan bunuh aku! Birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Pramuja,